Luar biasa ya teman-teman performance dari Chelsea sekarang. Dalam 3 pertandingan terakhir mereka belum terkalahkan, dalam 3 pertandingan terakhir mereka tidak kemasukan gol, dan dalam 3 pertandingan terakhir tersebut mereka menguasai jalannya pertandingan. Tentu dengan pelatih baru mereka, Thomas Tuchel. Dan jika teman-teman masih ingat konten channel YouTube Bola Bung Binder pada saat Tuchel pertama kali menangani Chelsea atau sebelum menangani Chelsea, saya sudah jelaskan dan juga tegaskan dalam konten tersebut bahwa Tuchel pertama-tama harus mengidentifikasi apa sebetulnya weakest point in Chelsea. Artinya sektor paling lemah di Chelsea. Dan menurut saya di konten tersebut bahwa weakest point adalah di lini pertahanan. Memang Chelsea bisa aja menyerang, tapi pada saat tim lawan menyerang mereka dengan mudah bisa kemasukan gol. Jadi performance Mendy yang pada saat awal karirnya bersama Chelsea dikatakan sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Liga Inggris justru berubah total karena ia banyak kemasukan gol. Padahal bukan salah Mendy juga, defense-nya memang tidak rapat, tidak seperti di awal musimnya kan sempat tuh Chelsea tidak terkalahkan dan banyak tidak kemasukan gol. Dan Tuchel melakukan itu. Ya, jika teman-teman perhatikan ia merubah formasi yang mana biasanya Frank Lampard mengandalkan 4 pemain di belakang, maka Tuchel hanya mengandalkan 3 pemain di belakang, tapi memang ada 2 wingback yang menggantung. Istilahnya menggantung ini apa artinya? 2 wingback ini juga harus support lini pertahanan pada saat Chelsea berada dalam posisi bertahan, dalam posisi untuk bisa menahan gempuran dari para pemain tim lawan. And then how about Tottenham Hotspur? Tottenham Hotspur dalam 3 pertandingan terakhir ini mereka kalah. Dalam 3 pertandingan terakhir mereka tidak bisa banyak menciptakan peluang atau istilahnya create chances. Dan dalam 3 pertandingan terakhir mereka tidak bisa mencetak banyak gol. Ya, inilah ciri khas permainan dari Mourinho kan. Bertahan dulu baru menyerang. Namun menurut saya tidak ada salahnya sih untuk bertahan dulu. Tapi jika hanya bertahan terus-menerus dalam setiap pertandingan, apalagi dalam pertandingan yang mereka perlu mendapatkan poin, itu yang akan menjadi persoalan bagi Tottenham Hotspur. Dan tampaknya jelas dalam game Tottenham vs Chelsea, Tottenham hanya bertahan. Saya tidak melihat ada serangan yang bisa dibangun oleh para pemain Tottenham yang rapi, terstruktur untuk bisa menembus pertahanan dari Chelsea. Jika saya perhatikan tuh chances dari Tottenham hanya 1 yang berbahaya dari dalam kotak penalti. Itu pun sebelum pertandingan berakhir. Carlos Vinicius kan yang header itu, di mana hampir saja menjebol gawang dari Mendy, umpannya dari Aurier. Jika di Premier League, saya kira Werner terakhir itu mencetak gol lawan Sheffield United. Saya lupa apakah itu di bulan November. Coba teman-teman cek ya. Terus tulis saya di kolom komentar di bawah video ini. Jika saya ingat atau jika saya tidak salah di bulan November lalu ya. Jadi sudah lama Werner tidak mencetak gol. But still, he plays a very important role. Artinya Werner punya peran yang penting juga dalam skema permainan yang sekarang diterapkan oleh Tuchel. Bekerja keras, mencoba untuk memberikan passing juga, mencoba untuk mendapatkan ruang yang bebas juga agar bisa mencetak gol. Tentunya ia juga mengharapkan suplai bola yang akurat dari rekan-rekan yang lain. Dan juga karena Werner kan di game ini Chelsea mendapatkan penalti. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang jalannya pertandingan, seperti biasa saya ingin membahas line up dari kedua tim. Ini sangat penting nih teman-teman. Dari Tottenham dulu dong, kan tuan rumah. Serge Aurier kembali main setelah sebelumnya kabarnya ya mungkin ribut ya dengan Mourinho yang digantikan di halftime lawan Liverpool. Hugo Lloris seperti biasa, Alderweireld, Eric Dier. Saya tidak pernah menyangka bahwa Eric Dier akan terus ditempatkan di posisi central defender. Kita tahu bahwa posisi sebenarnya Dier adalah di defensive midfield. Tapi dia bisa main di central defender dan memang terlihat ya kapan-kapan kaku ya. Tapi Mourinho tetap mempercayainya di posisi central defender. Ben Davies, sayang Reguilon cedera, Sissoko, Højbjerg, Bergwijn, Ndombele, Vinicius, Son. Tanpa Kane terlihat Son sulit mendapatkan umpan-umpan matang untuk bisa mencetak gol di game ini. Saya menunggu nih pemain-pemain mana yang akan dipilih oleh Tuchel. Saya tertarik juga pada saat melihat line up tidak ada namanya Ziyech, tidak ada namanya Pulisic. Betul kan? Tidak ada namanya juga Kante. 3 pemain ini disimpan di bangku cadangan. Ini menarik sekali teman-teman. Padahal kita tahu bahwa 3 pemain ini adalah pemain-pemain yang diandalkan oleh Frank Lampard juga sebelumnya kan. Betul gak? Pulisic juga sering main sebagai starter pada saat ia fit. Kante apalagi. Nah tapi kan kita lihat sekarang di susunan pemain atau starting 11, pemain-pemain ini tidak langsung diberikan
kesempatan untuk main dari awal. Apalagi Ziyech sekarang, saya kira akan berat bagi Ziyech untuk masuk ke lineup jika ia tidak improve ya dari segi kerja kerasnya. Kan berkali-kali saya sudah jelaskan bahwa Ziyech ini bisa saja menjadi the next Ozil. Bisa saja, tapi tentu kita jangan harapkan seperti itu ya. Semoga Ziyech karirnya bisa lama nih di Chelsea. But he needs to improve dari kerja kerasnya. So, yang diturunkan Timo Werner, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, Alonso again, starter, Kovacic, Jorginho, bagus. Ya, tidak diganti nih duet di tengah. Saya jelaskan di konten sebelumnya tentang Chelsea, bahwa dua duet ini saling memahami satu sama lainnya. Serasi lah duet mereka ini. Reece James, wow, Reece James dapat kesempatan main nih ya. And then Rudiger, Silva, dan juga Azpilicueta tidak tergantikan. 3 pemain ini diturunkan lagi di posisi center back dan juga Mendy. Nah, yang menarik bagi saya di sini adalah peran dari Reece James dan juga Alonso. Ya, Alonso kita tahu tidak secepat Reece James. Reece James kita tahu tidak sebaik Alonso untuk memberikan crossing. Tapi di game ini mereka justru bermain dengan irama yang sama. Jadi teman-teman perlu melihat lagi rekaman pertandingan Tottenham versus Chelsea. Coba perhatikan. Pada saat Reece James maju, ada juga Alonso yang ikut maju. Jadi apa ini dilakukan Alonso untuk recovery bola di depan jika crossing dari Reece James ini tidak akurat, karena kita tahu crossing dia tidak selalu akurat. And then bagaimana nih formasi dari Chelsea? Memang secara teori saya melihat nih seperti 3-4-3, tapi secara permainan saya melihat Mount ini turun sedikit ke tengah. Karena Mount ini menjadi penggerak serangan ya dari Chelsea pada saat Chelsea mencoba untuk membangun serangan. Memang otaknya adalah Jorginho. Tapi yang untuk menjadi penggerak ya atau yang istilahnya melakukan dobrakan untuk menyerang ke lini pertahanan adalah Mason Mount. Kita bisa melihat bagaimana daya jelajahnya luar biasa di game ini. Memang ini adalah a very tight game. Kedua tim tentu tidak ingin kalah, apalagi Tottenham yang sudah kalah 2 game sebelumnya. Dan sebelumnya mereka juga kalah di kandang lawan Liverpool. Dan bagi Tuchel tentu ia ingin dong timnya bisa menang away, mendapatkan 3 poin, mempertahankan tren positif. Nah, maka itu terlihat nih kedua tim ini walaupun strateginya berbeda, Tottenham bertahan, menunggu bola, Chelsea menyerang. Tapi ya kita lihat bagaimana mereka juga sama-sama sulit untuk menciptakan peluang yang berbahaya, apalagi untuk mencetak gol, ya, menghasilkan peluang yang berbahaya saja sulit. Kenapa? Ya karena para pemain dari kedua tim ini bermain ekstra agresif. Dan bisa terlihat dari jumlah fouls yang dilakukan oleh para pemain kedua tim. Begitu banyak. Terutama dari para pemain Tottenham Hotspur. Sepertinya mereka sulit untuk bisa menahan gerakan-gerakan individual dari para pemain Chelsea. Werner, Hudson-Odoi, Mason Mount, Kovacic, Reece James, Alonso. So many players going forward for Chelsea. Jadi Chelsea ini modus operandinya ini menyerang. Tottenham modus operandinya menahan. Ya ini seperti one-sided game jadinya. Nah one-sided game ini seru jika ada gol yang bisa dihasilkan, jika ada peluang-peluang yang berbahaya dihasilkan. Kita bisa melihatlah penyelamatan-penyelamatan gemilang dari penjaga gawang atau gol-gol yang tercipta. Tapi ternyata tidak seperti itu jalannya pertandingan ini. But anyway, itu semua karena taktik dari kedua pelatih. Dari Tuchel walaupun Chelsea menyerang, tapi mereka juga teman-teman perhatikan bisa recover cepat pada saat bertahan. Jadi saya perhatikan 5 pemain menyerang, 5 pemain juga bertahan. Ini jadi sudah ada balance of play nih dalam skema permainan Chelsea. Dari Tottenham, ya hilangnya Kane ini mempersulit juga pergerakan dari Son. Son yang juga harus ikut membangun serangan dari tengah. Padahal sebelumnya kita tahu Kane yang lebih banyak berada di tengah untuk bisa menyuplai bola ke Son. Kita tahu Kane banyak memberikan assist. Tapi seharusnya itu tidak menjadi alasan bagi Mourinho bahwa timnya kalah karena Kane tidak bermain. Just one player. And they have other players, right? Like Carlos Vinicius, Gareth Bale. Kenapa Gareth Bale tidak dimainkan? Nah ini yang selalu saya tegaskan, bahwa Gareth Bale ini sudah habis. Saya juga bingung, kenapa Mourinho di awal ingin juga ia gabung ke Tottenham, memang sebagai status pinjaman. Ia tidak memainkan Gareth Bale juga sebagai starter di game ini. Ya kenapa enggak? Karena ia tahu bahwa Gareth Bale belum fit untuk bisa bermain di Premier League. Jika tidak, saya kira pasti Bale ini udah sering diturunkan sebagai starter. Maka itu kita lihat kan, ia tidak tampil sebagai starter dan ia juga tidak dimainkan. Padahal Tottenham kan tertinggal. Ia adalah pemain yang kreatif. Justru yang dimainkan adalah Lucas Moura dan juga Eric Lamela, pemain yang sudah lebih lama berada di klub. Ya, asumsi saya bahwa Mourinho memainkan pemain lama ini agar mereka bisa cepat bekerja sama di atas lapangan untuk membalas
skor sementara yang dimana mereka tertinggal dengan skor 0-1. Anyway, Chelsea yang memang lebih banyak menciptakan peluang di game ini, di mana Werner merupakan pemain yang banyak mendapatkan peluang, mulai dari menit-menit awal pada saat Azpilicueta bagus ya, long ball Azpilicueta ke Werner, hampir saja ia mencetak gol, kemudian long ball dari Azpilicueta, di mana ia sebetulnya kontrolnya juga agak sulit, dan Dier di sana yang coba untuk menghalangi pergerakan Werner justru melakukan pelanggaran. Memang sebetulnya hanya mengenai kaki dari Werner saja sih, tapi itu sudah cukup membuat Werner kehilangan keseimbangan dan jatuh. Yang saya bingung kenapa Dier perlu melakukan pelanggaran tersebut ya, atau mengambil resiko untuk melakukan challenge ke Werner. Karena kan depan Werner itu masih ada Alderweireld dan juga Sissoko. Menurut saya ya karena memang panik. Kecepatan Werner ini sulit untuk di-handle oleh Dier. Kan Dier ini bukan pemain yang mengandalkan kecepatan juga. Hanya aerial power, hanya duel-duel di udara. Termakan Dier di game ini lawan Werner. Sulit banget ya kawal Werner. Ya Jorginho memang sebelumnya pernah miss penalti. Saya ragu juga nih. Saya jadi khawatir juga apakah Jorginho bisa atau tidak mengkonversikan penalti ini. Ternyata bisa. Hampir juga sih sebetulnya ditepis oleh Hugo Lloris. Ya Tottenham kan perlu balas. Tapi lagi-lagi mereka tidak bisa membangun serangan. Nah kenapa? Karena recovery time antara Kovacic dan juga Mason Mount ini bagus untuk turun lagi ke tengah. Mason Mount ini pemain yang rajin. Bukan hanya membantu serangan tapi juga membantu lini tengah. Membantu juga pertahanan. Hudson-Odoi juga sama. Werner juga saya kira sama. Sebaliknya dari Tottenham, saya tidak melihat ada koordinasi yang baik di antara para pemain di tengah juga para pemain di belakang. Ndombele beberapa kali maju ke depan tapi bagaimana kreativitasnya sama sekali tidak terlihat. Ini kan beda dari para pemain Chelsea. Intelijensia mereka memang lebih tinggi menurut saya daripada para pemain Tottenham di game ini. Maka itu Tuchel memilih pemain-pemain yang memiliki kecerdasan seperti Jorginho, Kovacic dibandingkan Kante. Pada saat Kante masuk justru permainan Chelsea agak mengkhawatirkan kan. Beberapa kali ia kehilangan bola dan ia melakukan challenge yang keras itu atau agresif sekali itu ke Lucas Moura sehingga ia mendapatkan kartu kuning. Nah, jadi saya kira sekarang nih Tuchel nih sudah tahu siapa pemain-pemain yang perlu ia turunkan sebagai starter. Mungkin 1-2 pergantian saja untuk melakukan penyegaran. Tapi cara bermain Chelsea tetap stabil. Dari game pertama Tuchel memegang dan sekarang sudah mulai improve. Yes, mereka masih sulit mencetak gol, tapi yang dipentingkan adalah hasil akhir dan ini semua adalah hasil akhir berkat kolektivitas di antara para pemain Chelsea. Pemain pengganti yang masuk juga bagus, Pulisic hampir mencetak gol juga. Mount menjadi pemain yang penting sekarang di Chelsea. Jika sebelumnya ia adalah anak emas dari Lampard, maka saya kira bersama Tuchel ia adalah pemain kunci di Chelsea. Jadi kita melihat nih ada pemain Inggris yang masih muda yang sekarang penampilannya sudah matang. Lebih matang lagi bersama Tuchel karena ia lebih mengandalkan kecerdasannya. Tidak hanya berlari, tidak hanya melakukan pergerakan-pergerakan cepat, tapi lihat passing-passing dia bagus. Banyak passing-passing yang akurat ia berikan di game ini yang menciptakan peluang bagi Chelsea untuk mencetak gol. Werner oke, sayang ia belum bisa mencetak gol but still working hard. Tottenham Hotspur, apa yang Hotspur harus lakukan? Saya tidak tahu nih Mourinho bisa mendengarkan saya atau tidak nih ya. Ya saya kira enggak lah. Saya kan hanya pengamat biasa saja. Tapi menurut saya bahwa sudah saatnya Mourinho menerapkan taktik yang menyerang. Bagaimana caranya bisa memenangi pertandingan jika yang dilakukan hanya menguasai bola di tengah, menunggu pemain lawan untuk keluar dari posisi mereka, berharap bahwa para pemain tim lawan ini kehilangan konsentrasi. Ya ini semua adalah harapan-harapan yang akan sulit terrealisasi secara kontinuitas ya. Dan itu terjadi kan sekarang di Tottenham Hotspur. Mereka tidak melihat ada permainan dari Chelsea yang mengakibatkan mereka justru membuka pertahanan mereka. Mereka bermain rapat di belakang. 3 center back ini bagus sekali. Oh yes, Silva sayang ya cedera. Tapi lihat, Christensen masuk aman kan. Kenapa saling mengcovernya ini sudah bagus. Tidak seperti di Tottenham. Banyak loh peluang-peluang Chelsea ini dari dalam kotak penalti. Artinya apa? Defensive line dari Tottenham ini tidak bekerja baik. Alderweireld juga tuh pelanggarannya keras tuh ya ke Mason Mount. Ya tapi di sini sajalah saya akhiri penjelasan saya tentang pertandingan antara Tottenham Hotspur versus Chelsea dan saya kira ini adalah awal yang baik bagi Tuchel dan juga perubahan yang signifikan dari Chelsea, tapi memang masih jauh lah bagi Chelsea untuk menjadi juara. Ya sekarang saya kira mereka perlu fokus untuk bisa menempati top 4 zone di akhir musim dan juga bisa bermain di UEFA Champions League. Bagi Tottenham, saya kira jika mereka bisa berada di papan atas saja itu sudah bonus bagi Jose Mourinho. No hate, only football, salam sepak bola.